Okay, everyone, let see your monitor, your display. Yes. Oke. Okay. Tadi sampai di focus on funding as much as on financing is important. Ya, jadi di situ fokus pada pembiayaan ya. Sangat fokus pada pembiayaan tuh jangan lupa, jangan 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 teledor sebagai seorang traffic planner atau transporter planner nantinya, transportation planner itu harus itu. Nah, nanti di mana itu nanti? Di strong financing structures, secure solid funding schemes. Terus next number 2, funding arrangements between levels of government must be clear. Itu maksudnya apa? That mean is mungkin nih dari Bu Vero. Itu struktur pembiayaan yang kuat membutuhkan skema pendanaan yang skemanya itu yang apa ya, yang detail dan mengerucut dan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya itu yang pakem, bahasa bahasa gunungnya Bu Vero, orang gunung kan yang pakem. Pakem jadi struktur pembiayaan yang terstruktur bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar sedetail-detailnya itu jadi kayak RAB itu. Nah, nanti yang berikutnya itu pengaturan pendanaan ini nanti kan akan antar tingkat urut ya, dari pemerintah kemana itu berurut begitu. Jelas gitu. Jadi tidak, dan bisa diawasi. Itu aman sekali. Nanti tidak akan ada pro kontra di masyarakat. Bagus. Begitu ya. Itu penting. Nah. Kemudian yang lesson 2 lesson 2 yang 5, explore alternate sources of funding, land value capture ya. Dari sini jadi sumber pendanaan yang swasta juga, tadi kan ada swasta, ada Waalaikumsalam, ada swasta, pemerintah tuh pasti, guide juga swasta, pendanaan alternatif itu sangat diperlukan. Jadi ya perlu di situ, jadi krusial di pendanaan juga, di pembiayaan. Nah sekarang hasil petik atau petik pembelajaran dari ini tadi, dari workshopnya beliau dari siapa tadi, Gupta ya, Mr. Gupta ya. Gupta atau siapa tadi? Itu pelajaran ketiga yang bisa kita petik adalah bidding process needs to be designed to maximize competition. Ya. Apa itu? Jadi proses penawaran tuh harus dirancang untuk bisa kita nanti berkompetisi, atau yang namanya ini penawaran tuh bisa masuk ke yang disebut kalian itu, aduh, dengan pemerintah itu namanya apa? Bapak, nah ajeng mengajukan penawaran proyek ini kan apa Pak? Mengajukan RAB itu namanya apa kok Vero lupa toh? Lelang, aduh, proses lelang. Tender, ya ampun, oh my God, kok cuman tender sama lelang? Ya, barusan Ibu bicara semalam sama teman-teman Bu Vero masalah lelang sama tender, ya ampun. Jadi proses penawaran ini harus dirancang untuk bersaing dengan, berkompetisi dengan PT-PT yang lain ya. Kontraktor-kontraktor lain atau konsultan-konsultan, pokoknya PT-PT lain. Jadi harus sangat dirancang untuk memaksimalkan dalam berkompetisi. Ya. Jadi nanti satu penawar pasti akan mengajukan penawaran. Ada
beberapa penawar lain yang menunggu juga dia akan mengajukan penawaran dengan nilai. Nih tadi apa yang contoh di sini adalah ini kasus tiga kasus contoh tiga kasus di 5 negara 5 di land 2, Sao Paulo di land 6 dan 18. Nah, ini ceritanya satu menawarkan, yang satunya juga menawarkan. Jadi dengan perbandingan penawaran yang berbeda-beda ini, maka silahkan lakukan pendekatan tanpa apa ya, kalau kalian besok jadi kontraktor ya, pendekatan tanpa paket, tapi jangan paket global harga sekian, tapi dengan apa ya, rincian yang sesuai dengan proyek yang akan kalian lakukan berdasarkan resiko-resiko geologiknya, resiko-resiko apa tadi, moral dengan warga, apa tadi, pembebasan lahan dan sebagainya, itu juga ada pembiayaan, jangan lupa itu. Jangan hanya pembiayaan, jangan hanya masukkan pembiayaan dari material pembangunan saja. Jadi kesulitannya di sini nanti difficulty in forming consortia for integrated public-private partnerships projects tadi, few international players and complex negotiations. Jadi kesulitan dalam membentuk apa ya, konsorsium ya untuk proyek terintegrasi. Jadi negosiasi yang ini di kasus ini tadi ya, negosiasi kan akan rumit ya, itu kalian harus bisa mempelajari hal-hal itu. Jadi bermainlah secara profesional, karena kalau ini tadi kan contoh internasional ya seperti ini. Kalau kita masih lokal tetap belajar profesional. Kalau sudah belajar profesional, nanti di taraf internasional pun dia sudah menjadi kebiasaan untuk selalu bersikap profesional. Public sector needs to maintain fluid dialogue with private bidders throughout process. Bisa dimaksudkan, jadi untuk sektor publik ya, sektor publik itu perlu sebenarnya bukan dialog, di sini dialog ya, tapi komunikasi ya mungkin ya, mempertahankan komunikasi dan penyampaian dalam berbicara dialog yang lancar bagaimana dengan penawar swasta selama proses berlangsung. Itu perlu. Kalian besok kalau jadi tender ya, jadi punya PT melakukan tender sebuah proyek untuk mendapatkan proyek itu perlu. Nah, yang terakhir di lesson 3, to need to let competition define a reasonable rate of return. Ya, ini bisa dimaksud mungkin bahwa perlu juga membiarkan pesaing itu menentukan, ya perlu nilainya, itu ya perlu, itu namanya apa ya, tidak, jadi bersainglah sehat gitu. Silakan mereka mau penawarannya berapa, bahkan ada yang penawarannya sampai turun pun, sampai murah misalnya, sampai murah, sementara punya kita kok naik. Tapi kalau di atasnya penawar yang lain itu, tapi kalau memang dia tipe milik kita itu lebih dikit dari yang penawar murah itu, tidak masalah. Kita biarkan saja mereka memberikan itu, tapi kita kok mahal nanti Bu. Jadi selama detil-detil di RAB itu atau di pengajuan penawaran itu dengan sektor apapun, sektor material bangunannya, sektor tadi yang AMDAL-nya, sektor apanya itu memang terdata di situ dengan benar apa yang ada. Itu pasti akan menjadi sebuah pertimbangan. Gitu. Nah, pembelajaran yang keempat, lesson 4, the last. Governance and contract management are fundamental to realize the value of public-private partnerships in mass transit.
agreements are needed between different levels of government and jurisdiction on. Coba nih lesson 4 itu apa? Itu mungkin bisa disampaikan bahwa ada yang keluar masuk ya. Bahwa tata kelola dan manajemen kontrak adalah untuk mewujudkan nilai kesepakatan ya. Ya. Jadi nanti kesepakatan diperlukan antara berbagai tingkat pemerintahan dan jurisdiksinya tentang apa saja. Tentang co-financing, traffic manajemennya, multimodal integration yang meliputi mungkin physical, fair, operational, and accessibility-nya. Maksudnya planning, accessibility planning around stations, ada social impact and communication strategy, plan to exploit TOD and land value capture opportunities early on, plan early for urban development operations, other modes integration, and car or bike parking. Ya, apa saja itu Bu Vero berarti? Mungkin bisa disampaikan Bu Vero, ada pembiayaan bersama ya, pemerintah, swasta, kemudian manajemen lalu lintasnya, ini kalau kita mengarah ke proyek di lalu lintas ya, jaringan jalan ya. Terus integrasi antar multimodanya dari fisiknya, tarif. Anu Pak, masih jam 2.40 kurang sedikit lagi ya anak-anak. 2.50 Pak. 2.50. Ya, bentar ya, sabar ya. Kan 2 SKS kok ini belum sampai kok. Ya. Tadi integrasi multimoda ya, meliputi fisik, tarif, operasional, dan perencanaan aksesibilitas di sekitar stasiun. Kalau ini kan kita bicara tentang apa tadi? Nah, urban rail ya, kereta api perkotaan ya. Nah, dampak sosial dan strategi komunikasinya, rencanakan lebih awal untuk operasi pembangunan perkotaan, integrasi antar modanya, moda parkirnya, nanti sepeda parkir di mana, motor di mana, terus naik kereta. Terus apa nanti melewati apa namanya persilangan tak sejajar, persilangan sejajar. Nah, itu silakan untuk direncanakan lebih awal. Nah, itu ya, tadi kita berbicara tentang BRT dan urban rail. Nah, tapi khususnya ini berbicara lebih ke urban rail, tapi ya ada BRT-nya. Tercakup semua di situ. Nah, Mass Rapid sendiri, Mass Rapid Transit sendiri, itu kan MRT ya, merupakan transportasi yang dapat mengangkut penumpang hingga mencapai, jadi lebih dari seratusan, lebih dari puluhan, mencapai ribuan, bahkan bisa mencapai 1.950 orang. Nah, MRT ini atau MRT ini dengan kepanjangan lain moda besar ya terpadu itu terdiri dari 6 gerbong di setiap rangkaian keretanya. 6 gerbong. Nah, kalau BRT sendiri itu adalah angkutan cepat bus ya, tuh BRT. Di Bengkulu sepertinya sudah ada ya. Disingkat BRT. Populer nih di Jakarta dengan sebutan busway. Kok busway bukan? Bukan busway. Transjakarta. Karena busway itu adalah area jalannya atau relnya atau rutenya, jalannya itu busway. Tapi kalau modanya transportasi, bukan sarananya, bukan prasarananya. Kalau prasarananya busway, kalau sarananya adalah Transjakarta. Nah, ini adalah sistem massal berbasis bus yang memberikan mobilitas cepat, nyaman, dan berbiaya rendah dalam pelayanannya sebagai angkutan dalam perkotaan. Gitu. Terus kalau urban rail itu adalah kereta api perkotaan. Larinya ke bawah tanah sekarang untuk ke futuristiknya.
Gitu. Ya, sepertinya seperti itu. Ibu rasa lesson 5, masih ada lesson 5 ya? Kurang dikit kok lesson 5. Masih ada lesson 5. Sudah lelah kah? Lesson 5 Belum, sedikit Bu. lagi. Belum ya? Belum. Ya belum ya. Ya baiklah. Masih Tulisan 5 aktif. tuh. Ya, matanya masih itu ya, masih melorok ya. Ya, Bu. Ya, masih melorok. Kurang Ya, dikit Bu, lagi kok ya. translate-nya itu Bu bingung. Bu. Oh gitu, yang transnya yang bingung ya. Oke Iya. deh. Harus memahami, Bu. Oh iya, tidak apa-apa, kalian harus belajar seperti itu juga. Nanti itu Iya. disimak videonya berkali-kali. Nanti ujian juga akan keluar dari semua video itu. Ibu ambil beberapa pertanyaan, gampang kok. Ya, nanti gitu. Ya, disimak ulang, disimak atau disimak di pause, dicatat, disimak di pause, dicatat, kan seperti Ibu seperti itu melakukan. Ya. Gitu. Terus yang ini aja, ini untuk pelatihan kalian lesson 5 nih, lesson 5 project management is key regardless the contract type and is different from project supervision, yang terdiri dari difference between project supervision and project management and importance of engaging quality advisors early in the process and consider concluding bidding for civil work EPC and operating concession simultaneously di Sao Paulo Line for ini mungkin bisa you can translate by yourself. Ibu, Yes, izin Bu. Yes. Yang listen for tadi Bu. Listen Boleh for? lihat Bu? Boleh. Ya, boleh lihat. Listen for. Listen for ya. Ya. This is. Bu. Iya, is. Ini look. Ya Bu, minggu depan. Yuk, satu-satu Po yang mau bertanya. Ibu nggak lihat ke dalam. Nah, silakan. Bagaimana? Bu, minggu depan UTS Bu. Tidak ada kisi-kisi Kak Bu. Ya itu tadi barusan disimak video Bu Vero. Bu Vero mau buat soal itu nanti ada multiple choice ya dari yang Ibu ngomong itu. Kata-kata yang Ibu ngomong itu ada di situ. Ya Bu. Semua. Karena misalnya Ibu kirim juga slide-nya, ya slide-nya enggak ada penjelasan Bu Vero. Kan slide-nya tidak ada penjelasan Bu Vero. Semua slide kan tidak ada penjelasannya Bu Vero. Gitu ya. Kira-kira keberatan tidak? Harusnya tidak. Tidak, Bu. Harus tidak. Ya, itu ya. Ibu, dalam izin nanya Bu. Ya Vicky gimana? Nah kan itu kan UTS-nya kan hari Rabu kan Bu, tanggal 3. Udah keluar ya, jadwalnya? Udah keluar jadwalnya Bu. Jadi ini pertemuan terakhir ini. Pertemuan terakhir tuh sebentar, ada pertemuan lagi, tapi sepertinya tidak Ibu ajak kalian bertemu. Kan kalian juga harus belajar. Jadi Ibu mau kirim video di Elinas. Iya. Oh iya Bu. Jadi kalian bertemu dengan Bu Vero sendiri, nanti Ibu akan cek dari activity kalian di Elinas. Iya Bu. Nah, berarti nanti UTS-nya sesuai jadwal kan Bu? Iya, kalau UTS yang menyelenggarakan pihak ITN, bukan Bu Vero. Oh iya. Iya, jadi Bu Vero tidak pernah bisa merubah itu UTS ya, Vicky, Haris, dan teman-teman yang lain. Anak-anak Bu Vero yang Bu Vero sayangin semua pokoknya. Pokmen, belajar mendengarkan, belajar menulis. Itu. Ya. Iya, Bu. Ya, terus Ibu pernah sampaikan juga, silahkan komentar. Jadi Ibu kan tahu, oh ini aktif di sini. Oh ini Vicky aktif. Oh Vicky aktif di semua video, berarti semua perkuliahan. Terus nanti di Elinas juga Ibu akan kelihatan kan ada activity log-nya di situ. Nah, di situ ya. Ya. Ibu, itu kita komen di YouTube itu sesuai mata kuliah kita atau semua videonya ya, Bu? Sesuai mata kuliah saja untuk keaktifan itu. Tapi kalau mau ya nggak apa-apa. Kalau Ibu tadi sesuai di Elinas kita kan Bu? Iya, sesuai di Elinas kita kalian. Tapi kalau nanti lama-lama kan itu karena larinya ke YouTube kan jadi ngeliat yang videonya Bu Vero lain, ya silakan. Kalau mau di komen-komen Bu Vero aneh misalnya gitu ya silakan. Siap Bu.
Gitu ya, Iya, Haris, Bu. Nisa. Terima kasih. Iya, Bu. Ya, ya terima kasih kembali. Sehat-sehat, Bu. Ya, sehat selalu. Kalian juga sehat-sehat. Terima kasih doanya. Kalian juga sehat-sehat semua ya. Ya, Bu. Ya, ini Siap. ada yang chat. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oh iya, ada yang. Oh iya, Haris sudah mau. Ya, ya silakan sholat. Udah azan Iya, Bu. Mau izin asar. sholat. Ya, Iya, Bu. berarti udah kita tutup aja sampai di sini ya. Sekalian Iya, ya. Bu. Nah, ini udah selesai Selamat juga. kesehatan, Bu. Ya, ya terima kasih kembali. Ya, sepertinya Terima sampai kasih, di Bu. sini. Ya, video yang pertemuan ke berapa yang belum pertemuan ke 6, 7 akan Ibu sampaikan. Iya, 6, 7 akan Ibu sampaikan di Elinas dan kalian simak secara mandiri atau secara unsinkron. Tapi keaktifan itu akan Ibu lihat dari komentar, like, kemudian dari apa itu di lognya di Elinas, activity lognya terlihat di situ. Ibu akan pantau. Ya, begitu. Siap, Bu. Ya, selamat sore. Assalamualaikum Selamat sore, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Shalom, berkah dalam rezeki. Sarang hayo, gamsahayo. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dadah. Ibu izin keluar. Ya, Iya, Bu. Bu. Bu, Hmm? permisi, Bu. Ya, Absennya gimana, Bu? itu tadi yang Ibu sampaikan tadi, keaktifan tadi. Di komen, Mas. Iya. Makasih, Bu. Aktifan. Ya, di situ keaktifan itu sama di Elinas nanti kan terlihat tuh. Misalnya nih, siapa ya? Hendrikus. Wah, rajin terus ini. Tiap jadi komentarnya sampai berapa kali Hendrikus. Wah, ini rajin ini anak. Kan terlihat di situ. Tanggalnya kan terlihat nanti. Ya, di sini pun nanti juga ini tanggal ini nanti muter lagi ya. Misalnya ngelihat lagi kan jadi kelihatan. Hendrikus hari ini tanggal berapa ini? Tanggal berapa ini? Tanggal 25. Kan ada di Bu Vero kan Iya, punya Bu. itu kan. Ya. Gitu agak dipahamin. Enggak kesulitan toh? Enggak, Kan Bu. tidak Ya, kesulitan enggak, toh? Bu. Enggak, Bu. Ya. Enggak, Bu. Ya misalnya sinyalnya kesulitan dia tanggal yang 25 ya nanti jam malam kan bisa. Ya. Iya, Bu. Ya. Begitu ya anak-anak ya. Ya, Yo. yakin? Ibu tutup? Makasih. Ibu tutup ya? Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Berkah dalam Gusti. Sarang heyo gamsahayo. Sarang hayo. Sarangnya, Bu. Terima kasih, Bu.